Assalamualaikum anak-anak. Mari kita belajar seni budaya kelas 7. Dimulai dari bab 1, menggambar flora, fauna, dan alam benda. Perkenalkan, nama Ibu Lilik Juliati Darsono, guru seni budaya di SMP Negeri 2 Banjar. Yuk simak videonya ya sampai habis, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum mulai pembelajaran, kita perhatikan dulu tujuan pembelajarannya. Alam semesta merupakan sumber inspirasi objek yang tidak akan habis untuk digambar. Objek di alam itu bisa meliputi flora, fauna, dan alam benda. Keindahan flora, fauna, dan alam benda menjadi sumber inspirasi dan eksplorasi tersendiri dalam menggambar. Menggambar flora, fauna, atau alam benda memiliki teknik dan cara masing-masing. Tidak semua bentuk dapat dibuat dengan teknik dan konsep yang sama. A. Pengertian menggambar. Menggambar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah kegiatan meniru barang, orang, binatang, dan sebagainya yang dibuat dengan coretan pensil atau alat lainnya pada sebuah kertas. B. Objek gambar. Objek dalam menggambar adalah sebuah benda yang dijadikan sebagai bahan untuk menghasilkan gambar. Objek ini diambil dari alam, baik berupa flora, fauna, atau yang lainnya. C. Komposisi. Komposisi dalam gambar adalah cara menyusun dan mengatur objek gambar yang digunakan sebagai model gambar sehingga hasil gambar tampak menarik dan indah. Komposisi dapat dibuat melalui bentuk objek gambar, warna objek gambar, jenis objek gambar, dan latar belakang gambar. Komposisi dalam menggambar dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu simetris dan asimetris. Komposisi simetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan sama atau mirip dengan objek di bagian kiri bidang gambar. Komposisi asimetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan tidak sama atau mirip dengan objek di kiri bidang gambar, tetapi terkesan menunjukkan keseimbangan. Berikut ini merupakan contoh komposisi gambar simetris dan asimetris. D. Teknik menggambar. Teknik menggambar adalah sebuah cara yang digunakan dalam proses pembuatan suatu gambar. Dengan adanya teknik menggambar, dapat memudahkan dan mempercepat pengerjaan dalam menciptakan suatu gambar. Agar bisa menghasilkan gambar yang indah, ada beberapa teknik yang harus dipelajari dan dikuasai dalam menggambar. Apa sajakah itu? 1. Teknik pointillis. 2. Teknik arsir. 3. Teknik blok. 4. Teknik Dussel. 5. Teknik linear. 1. Teknik pointillis. Teknik pointillis dilakukan dengan membuat titik-titik kecil pada bidang datar, seperti kanvas atau kertas gambar. Titik yang dibuat dilakukan secara berulang, sehingga membentuk hasil gambaran atau objek yang diinginkan. 2. Teknik arsir. Teknik arsir dilakukan dengan membuat garis menyilang atau sejajar sehingga hasil gambarannya bisa terlihat seperti 3 dimensi. Dalam mengarsir objek, harus ditentukan tingkat ketebalan dan ketipisannya karena berpengaruh pada gelap atau terangnya objek gambar. Penerapan teknik arsir bisa dilakukan dengan menggunakan spidol, pensil, drawing pen, dan alat lainnya. 3. Teknik blok. Teknik blok digunakan untuk membuat hasil gambaran seperti siluet. Teknik ini dilakukan dengan membubuhkan dan memenuhi objek dengan satu warna, contohnya warna hitam atau warna lainnya. 4. Teknik linier. Dalam penggunaan teknik linier, garis merupakan unsur yang paling penting dan menentukan. Teknik ini diterapkan dengan menyusun garis, baik garis melengkung maupun lurus.
Hasil gambaran dari teknik linier biasanya terlihat seperti rusuk-rusuk yang tertata rapi di atas bidang datar. Sebaiknya menggunakan penggaris dalam penerapan teknik linier agar hasilnya terlihat lebih rapi. 5. Teknik Dussel. Teknik Dussel sering juga disebut sebagai teknik gosok karena objeknya harus digosok setelah digambar dengan pensil di atas kertas gambar. Biasanya dalam menggosok menggunakan kapas atau jari telunjuk. Hasil gambaran dari teknik Dussel ini menimbulkan kesan tebal tipis serta gelap terangnya objek. Teknik Dussel sangat cocok diterapkan untuk menggambarkan wajah manusia, hewan, maupun objek lainnya. 1. Teknik menggambar objek flora. Menggambar flora atau tumbuh-tumbuhan dapat memberikan pemahaman tentang keanekaragaman, keindahan, dan keunikan objek flora yang ada di lingkungan sekitar kita. Bagian-bagian flora dapat dijadikan sebagai objek gambar, misalnya bagian daun, kelopak, bunga, dan buahnya. Bagian-bagian objek flora ini dapat digambar secara terpisah ataupun digabung menjadi satu rangkaian. 2. Teknik menggambar objek fauna. Bentuk fauna atau hewan memiliki jenis yang berbeda-beda. Ada yang berkaki 4 seperti sapi dan kambing. Ada berkaki 2 seperti ayam dan bebek. Setiap hewan juga memiliki bentuk badan yang berbeda-beda. Kalian bisa mulai menggambar hewan dari badan, kepala, kaki, atau cakarnya. Bentuk geometris akan membantu dalam membuat gambar hewan agar lebih mudah. 3. Teknik menggambar objek alam benda. Menggambar alam benda disebut juga dengan menggambar bentuk. Alam benda dapat terdiri dari bentuk benda buatan manusia ataupun benda yang sudah terbentuk dari alam. Alam benda buatan manusia dapat berupa kendi, piring, mangkuk, gelas, sedangkan bentuk yang terdapat di alam seperti batu, kayu, air, dan awan. Berikut ini adalah contoh teknik menggambar flora, fauna, dan alam benda. E. Alat dan media gambar. Sebagai sarana belajar menggambar, alat dan media memiliki banyak variasi dan macamnya. Kamu bisa menggunakan pensil dengan bahan grafit, pensil warna, ballpoint, dan krayon. Setiap alat dan media tersebut memiliki karakter yang berbeda. Beberapa macam alat dan media gambar sebagai berikut. 1. Pensil. Pensil dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pensil dengan tanda H dan B. Pensil H memiliki sifat keras dan cocok digunakan untuk membuat garis yang tipis. Pensil B memiliki sifat lunak dan cocok digunakan untuk membuat garis tebal atau hitam pekat. Pensil H dan pensil B dibedakan dari segi tingkat kekerasan dan kepekatan hasilnya. Pensil H dan pensil B diberi tanda angka untuk membedakan jenisnya. Untuk pensil B, makin besar angkanya, makin lunak sifatnya, dan makin pekat hasil goresannya. Untuk pensil H, makin besar angkanya, makin keras sifatnya, dan makin tipis hasil goresannya. Berikut ini merupakan perbandingan ketebalan pensil H, HB, dan B. Bisa kita amati perbedaan tebal tipisnya dari hasil pensil tersebut. 2. Penghapus. Jika ada pensil, pasti juga ada penghapus. Biasanya awal menggambar dengan garis yang tipis, kemudian dipertebal dan dihapus. Penghapus sangat penting untuk proses menggambar. 3. Pensil warna.
Pensil warna memiliki variasi warna yang cukup banyak, dapat menghasilkan warna yang lembut. Peserta didik bisa menggunakan pensil warna atau mewarnai gambar dengan cara gradasi, yaitu pemberian warna dari arah yang gelap berlanjut ke arah yang lebih terang ataupun sebaliknya. 4. Krayon. Selain pensil warna, untuk pewarna ada juga krayon. Krayon ada dua jenis, yaitu krayon batangan dan krayon pensil. Biasanya, krayon batangan lebih berminyak dibandingkan pensil. Namun, krayon yang berminyak bisa dibalurkan dengan tangan sehingga warna yang dihasilkan sangat bagus gradasi. Krayon memberikan kesan lembut dan cerah. 5. Cat air. Pewarna tidak hanya menggunakan pensil warna dan krayon. Cat air adalah pewarna yang digunakan untuk melukis. Melukis untuk paling dasar adalah bisa memainkan gradasi warna. Mencampurkan warna untuk mendapatkan warna yang sesuai lumayan susah. Kita harus menambahkan cat airnya tetes demi setetes. 6. Pulpen. Selain digunakan untuk menulis, pulpen juga bisa digunakan untuk menggambar. Ada beberapa orang yang suka menggambar dengan menggunakan pulpen. Menggambar dengan pulpen memiliki karakter yang kuat dan kebanyakan berupa arsiran dan klasik. 7. Kertas gambar. Kebanyakan orang menggambar di kertas putih, tetapi ada juga yang suka menggambar dengan kertas yang hitam misalnya. Kertas gambar tidak harus putih dan polos. Menggambar juga bisa di kertas yang bergaris seperti buku tulis. Dan anak-anak, mari kita lihat beberapa contoh menggambar flora, fauna, dan alam benda. Disimak ya, setelah itu mari kita praktekkan. Setelah kalian menonton video pembelajaran mengenai menggambar flora, fauna, dan alam benda, yuk kita mulai praktekkan tugasnya. 1. Buatlah gambar menggambar flora, fauna, dan alam benda. 2. Buat di buku gambar masing-masing siswa. 3. Gunakan pewarna krayon atau pensil warna. 4. Menggunakan salah satu teknik menggambar. Selamat mengerjakan! Demikian pembelajaran seni budaya kelas 7 bab 1 mengenai menggambar flora, fauna, dan alam benda. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.